Atas dasar itu semuanya adalah patuh kepada Allah. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dun sana. Basuh balia dun sana di podcast Sarumpin Rumah Pintar. Nah, podcast Sarumpin ini menyuguhkan berbagai macam mengenai edukasi, motivasi, informasi dan tentunya obrolan-obrolan bermanfaat dengan berbagai narasumber yang tentunya luar biasa dun sana. Nah, tentunya kita berterima kasih terlebih dahulu kepada Cinox Medianet yang telah menjadi provider kita yang membantu kita mensiarkan podcast Sarumpin ini, juga kepada Rumah Batik Minang Panyakalan Solo dun sana. Nah, dun sana, ini ada yang menarik nih hari ini, podcast Sarumpin didatangi seorang, kalau jalan kita nih ketemu yang begini-begini nih, ini luar biasa nih. Ini yang datang hari ini pendekar besar di sana. Wah, ya, pendekar besarnya Solo Raya. Ini ngomong-ngomong pendekar besar apa nih di sana ya? Pendekar besar dari Silat Tapak Suci. Assalamualaikum Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang Pak Zainal Bahri dari Tapak Suci. Ya Pak? Ya. Masya Allah. Gimana Pak perjalanan tadi ke Rumah Pintar? Alhamdulillah pagi ini jalan lancar ya Pak? Alhamdulillah. Jadi ini luar biasa Pak. Ini kita di pagi yang cerah nih kita take-nya. Dan tentunya dengan semangat yang berbahagia ya Pak Pendekar. Baik Pak Pendekar, ini akan menjadi inspirasi buat anak muda Pak. Obrolan kita pada kesempatan kali hari ini. Iya. Ini akan menjadi motivasi buat anak-anak generasi muda kita. Tentunya dengan obrolan-obrolan ini nanti semoga mereka semakin mencintai bela diri khususnya tapak suci ya Pak. Iya. Wah ini Pak Pendekar. Pak Pendekar, kita mulai saja langsung Pak ngobrol kita. Nah, sekarang Dun Sana mau tahu nih Pak Pendekar, seperti apa latar belakang Pak Pendekar, kemudian bagaimana kisah Pak Pendekar dulunya, mungkin dari kecil, mencintai yang namanya bela diri silat Pak. Suaranya dikeraskan sedikit ya Pak. Oke. Siap, silakan Pak. Ya terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mister. Sebenarnya awal saya berkecimpung di pencaksilat waktu di SD. Saya sering melihat tua-tua silat kita latihan silat kampung malam-malam. Oh silat kampung waktu itu Pak ya? Kampung. Itu baru sekedar lihat-lihat. Lihat-lihat. Cuman belum sempat untuk mengikuti pelatihan tersebut. Kemudian setelah kelas 2 SMP baru saya mulai ikut latihan pencaksilat di salah satu perguruan yang ada di Jakarta Selatan. Oh berarti waktu itu Bapak di Jakarta? Iya. Melihat silat kampung ini sudah di Jakarta juga? Enggak, silat kampung waktu saya masih di SD di kampung, di Selayo. Di Selayo ya Pak? Kabupaten Solo dan sana? Kabupaten Solo. Kemudian setelah di Jakarta di SMP 141 ada semacam promosi siapa yang mau latihan ikut. Nah, kemudian saya ikuti. Waktu itu silatnya apa Pak? Setia Hati. Setia Hati. Setia Hati. Ya. Tahun berapa itu Pak Pendekar? Saya waktu itu baru kelas 3 SMP. Sekitar tahun lupa. Siap lanjut. Ya, lanjut Pak. Kelas 3 SMP. Kemudian berlanjut sampai kelas 2 SMA. Kelas 2 SMA. Ya. Dengan silat yang sama. Dengan silat yang sama karena kesibukan sekolah, kita sekolah pagi sampai sore sehingga nggak sempat untuk mengikuti latihan lagi. Iya. Akhirnya saya berhenti. Namun di perguruan tersebut memang berhenti di sela-sela kesibukan lain. Saya mengikuti belajar silat dengan warga Betawi. Oh berarti silat Betawi? Iya silat Betawi. Wow. Cingkrik namanya silat cingkrik. Cingkrik? Ya. Wah baru dengar kita nih Pak Pendekar. Silat cingkrik dari Betawi ya? Betawi ya. Ya lanjut Pak. Itu kita latihannya di rumah pelatihnya di Jalan Bangka. Jalan? Di Bangka. Jalan Bangka 5 Jakarta ya? Iya Jakarta. Itu cuman nggak jadi selesai karena masalah sekolah juga. Masalah sekolah. Sekolah juga. Akhirnya berhenti lagi.
begitu saya tamat sekolah, dapat pekerjaan di Sumbar, saya ditugaskan. Setelah saat saya tugas di Payakumbuh Ya, tahun 90, tahun 90-an, 90-an. ya saya lihat ada yang sedang latihan silat berseragam merah-merah. Di situ timbul lagi niat saya untuk mengikuti latihan. Eh, Kalau melihat orang yang latihan silat nih kayaknya darah udah Wah, udah menggelegar ya Pak, menggelegar. menggelegar pengen ikut latihan. Benar. Hari itu seragam merah ini apakah itu Tapak Suci atau bukan? Iya, ternyata itu perguruannya Tapak Suci Putra Muhammadiyah Tapak yang Suci Putra Muhammadiyah. iya, Waktu itu namanya begitu ya? iya. eh, Latihannya di Masjid Ansarullah dekat Pasar Payakumbuh. Kota Payakumbuh. Iya, Kota Payakumbuh. Payakumbuh. Kemudian saya ikut mendaftar latihan malam sampai saat sekarang. Masya Sampai Allah, luar sekarang udah biasa. 2025 Ya, udah berapa puluh tahun tuh Pak? tetap di Tapak Suci. Masya Allah. Bahkan sekarang dapat gelar pendekar ya Pak ya? Ya alhamdulillah masih pendekar muda, bukan pendekar besar yang tadi. Oh salah ya tadi ya, pendekar muda ya. Iya, Bapak. pendekar Jadi muda. mohon maaf nih buat para penonton Tapak Suci, Iya. maklum hostnya masih perlu menggali ilmu nih. Pak Pendekar, kita lihat hari ini Pak, fenomena anak muda Pak, generasi muda. Kalau kita kaitkan dengan apa namanya bela diri ya, khususnya ke Tapak Suci ini Pak. Seperti apa Pak pengaruh dari Tapak Suci ini ya kan, kalau kita hadapkan dengan generasi muda hari ini. Maksudnya gini, kalau ada generasi muda yang ingin mendaftar sebagai siswa atau siswi Tapak Suci, itu efek positifnya seperti apa Pak? Apakah jangan-jangan nanti mereka hanya untuk bela diri buat jago-jagoan Pak? Seperti apa Pak di Tapak Suci Pak? Sebenarnya secara umum pengaruh pencak silat terhadap generasi muda sangat baik sekali. Sangat baik Pak. Iya, khususnya di perguruan Tapak Suci. Coba di perguruan ini kita tidak hanya dilatih ilmu bela diri, Ya. tapi secara rutin sekali seminggu kita ada macam ceramah-ceramah pencerahan kepada siswa Anak-anak. kita, anak-anak Wah, kita. berarti tidak hanya fisik dilatih, Iya. tapi lahir batinnya mentalnya juga dilatih ya Pak ya. betul. Wah, Iya. luar biasa. Gimana Pak Pendekar melihat hari ini anak-anak yang Iya. ya bisa lihat kan Pak bagaimana anak-anak sekarang begitu liarnya pengaruh teknologi gitu kan. Itu seperti apa Pak? Betul, dari rasa keprihatinan yang berlangsung saat ini kita lihat fenomena anak-anak kita terlalu apa namanya? eh, terlalu ada semacam apa dia ke permainan HP itu, Iya, game. game. Ya, ada waktu luang dia main HP. Mau baik di sekolah mau main HP. Jadi berdasarkan hal tersebut, bagi siswa Tapak Suci setiap hari libur itu kita rangkul untuk mengisi waktunya untuk latihan. Untuk latihan. Iya, sehingga dia tidak punya waktu untuk bermain-main HP dan sebagainya. Wah, luar Begitu. biasa. Artinya Tapak Suci di sini memiliki efek atau impact yang positif ya terhadap siswa-siswinya gitu ya Pak ya. Iya. Baik Pak, ini Pak kalau kita bicara kembali ke kehadiran Tapak Suci nih di Sumatera Barat khususnya di kota Kabupaten Solok Pak. Itu mulainya tuh sekitar tahun berapa tuh Pak? Ya, kalau untuk di Kabupaten Solok mulainya sekitar tahun 95, 96. 95, 96 ya. Ya. Itu 30 tahun ya. awalnya saya bersama Bapak Rahmatah almarhum Rahmat di Saning almarhum. Bakar ya. Beliau waktu itu mengajar di MAM Saning Bakar. Yang kepala sekolahnya waktu itu Bapak Edi. Bapak itu. Jadi dengan orang yang kami bertiga awalnya berdiri di MAM Saning Bakar. Berarti pertama kali hadirnya Tapak Suci di Solok Raya ini di Saning Bakar. Di Saning Bakar. Saning Bakar di Tahun, MAM ya, madrasah. tahun 95 96. Di Madrasah Aliyah Muhammadiyah. Betul. Tahun 95 96. Itu waktu itu muridnya seperti apa Pak? Banyak atau gimana peminatnya saat itu? Untuk awal semua siswa itu kecuali yang perempuan saat itu yang laki-laki ikut semua. Berhubung ya kearifan lokal, Ya. yang siswa perempuannya banyak yang berminat,
akhirnya kita kondisikan latihannya dipisah. Dipisah. Yang untuk perempuan dia latihan di asrama perempuan Iya. dan laki-laki di lapangan Oh, depan sekolah. depan. Berarti artinya saat itu tidak ada perbedaan gender ya. Mau laki-laki perempuan sama aja boleh Boleh. pelatihan. Iya. Wah, ini luar biasa. Dan saat ini di Solok Raya Pak, udah berapa perguruan istilahnya udah berapa cabang atau apa namanya tuh Iya. Pak? Sehingga sampai saat ini sebenarnya sudah cukup banyak permintaan untuk pembukaan cabang-cabang baru. Cabang-cabang berarti ya. Ya, baik di Kabupaten Solo, kota maupun di Solok Selatan. Solo Selatan. Ya. Kita terkendala tenaga pelatih untuk Sabuk Biru, Iya. juga dengan kader. Iya. Kalau perkembangan cukup pesat, banyak Ya. cabang-cabang. Kalau di Kabupaten Solo aja yang aktif ada 9 cabang. Di Kabupaten Solo ada Iya, 9 cabang. Ada 9 cabang. Itu di kabupaten saja ya Pak? Iya, kabupaten. Iya. Sekarang baru-baru ini di Solo Selatan. Ada baru buka lagi cabang. Baru buka di Morolabu, pelatihnya kader kita namanya Rengga. Berarti ada satu di Solo Selatan, ada 10. Di kota Solo Pak? Di kota Solo juga ada 2 cabang. Dua cabang. 2 cabang. Kota Solo sekarang dia udah punya Pimda sendiri. Udah Pimda sendiri. Iya. Berarti ada Pimda-Pimda di setiap kabupaten kota ya? Iya, betul. Berarti Solo Selatan ada Pimda? Solo Selatan belum ada Pimda. Berarti belum. Masih gabung dengan Kabupaten Solo. Berarti yang ada Pimda cuma 2, kabupaten dengan kota Solo. Dan kota Solo. Dan sekarang berarti ada 9, 10, 12 cabang, 12 cabang tersebar di Solo Raya. Iya. Wah, yang ini luar sebenarnya biasa ya. bisa lebih dari itu, ya kita sangat kekurangan tenaga pelatih. Tenaga pelatih karena usia ya Pak ya? Karena usia. Bagi adik-adik kita sudah bisa untuk pelatih, tamat sekolah dia kuliah keluar. Ya. Di sana bekerja. kendalanya ya? Kendalanya. Berarti harus dikader juga nih Pak. Benar. Pelatih-pelatih yang istilahnya nggak kuliah keluar tapi dia masih di dalam gitu. Iya. Ya kan Pak? Ini alhamdulillah Pak sekarang sudah juga ada cabang di Rumah Pintar ya Pak? Ada cabang di Rumah Pintar Panyakalan Solo. Gitu. Wah, ini keren nih Pak. Dan dengar-dengar ini para siswinya juga sudah menghasilkan medali ya? Betul. Seperti apa tuh Pak? Ya itu alhamdulillah kita cukup gembira sekali dengan perkembangan tapak suci di cabang Rumah Pintar Panyakalan. Mereka sudah banyak menghasilkan para juara. Ya. Itu tingkat apa Pak? Tingkat apa medalinya Pak? SD, SMP. Kalau untuk apanya? Kalau untuk skopnya apa? Kejuaraannya open turnamen maupun kejuaraan nasional. Ada yang nasional? Ada. Wah, kejuaraan Sumbar, Riau, Jambi, Bengkulu juga sudah ada. Kejuaraan nasional, setingkat kejuaraan nasional sudah ada. Ada yang dapat medali Pak? Ada. Nasional? Medali emas. Wih, itu keren ya? langganan, terutama itu anak kita yang bernama Patanugraha. Patanugraha. Cukup hebat ya. Siapa lagi Pak? Nabia. Siapa lagi? Banyak yang lainnya tidak bisa disebutkan satu persatu. Itu kayaknya keren kita undang juga besok mereka ngobrol di sini Pak ya. Iya, alhamdulillah mudah-mudahan bisa dihadirkan anak-anak kita yang pernah memperoleh medali emas maupun perak. Artinya Rumah Pintar hari ini punya cabang tapak suci dan nggak main-main. Mereka sudah dapat menghasilkan medali emas tingkat nasional ya Pak? Bukan? Bukan, baru tingkat provinsi. Tingkat provinsi. Tingkat provinsi. Wah, ini keren nih Dunsana semuanya ya. Buat orang tua di luar sana, khususnya yang berada di kawasan Kabupaten Solok, Kota Solok, nih boleh nih. Daftarkan anak-anaknya ke tapak suci Rumah Pintar Panyakalan Solok. Iya, betul. Terbuka untuk umum. Terbuka untuk umum ya, terbuka untuk umum. Tidak hanya untuk masyarakat Panyakalan saja, dari manapun boleh datang ke sini. Boleh datang ke sini. Terbuka. Jangan main-main di sana nih. Yang melatih di sini pendekar mudanya loh. Ya, langsung turun ya. Harapan kita bersama diharapkan lahir kader-kader tapak suci dari siswa Rumah Pintar ini. Yang akan bisa mengembangkan di Solok Raya. Di Solok Raya, Masya Allah. Pak, kita lanjut Pak. Mengenai tapak suci Pak. Ini saya dengar tapak suci ini bukan hanya sekedar silat biasa. Ada yang menyebut silat nasional. Itu seperti apa Pak? Kan kalau kita lihat di Sumatera Barat ada silat harimau, ada silat tua, macam-macam sebagainya gitu kan. Nah, tapak suci ini hadir sebagai sebuah silat yang katanya itu nggak bisa dibilang itu silat daerah nasional, bahkan dunia ya gitu. Gimana tuh Pak?
Sebenarnya yang perguruan tapak suci sebelum bernama tapak suci sudah ada nama-nama lain. Nama-nama lain. Ya, Badai Selatan, Kosegu. Terakhir pada tanggal 31 Juli tahun 1963 diresemikanlah dari perguruan yang banyak itu dilebur menjadi satu, menjadi nama Tapak Suci Putra Muhammadiyah. Karena dia dilahirkan di lingkungan Kauman Muhammadiyah Yogyakarta. Yogyakarta. Berarti tempat berdirinya pun di Yogyakarta. Ya. 31 Juli 1963. Berarti itu resmi pertama kali Tapak Suci membumi di Indonesia ya? Di Indonesia. Di Yogyakarta awalnya berdiri. Berarti saat ini pusatnya Tapak Suci kalau ada acara di Jogja? Di Yogyakarta. Di Yogyakarta. Itu oleh pendirinya diharapkan Tapak Suci bukan hanya tingkat nasional tapi juga mendunia. Dan itu sudah terbukti ada di beberapa negara baik Eropa maupun Asia itu sudah cukup banyak. Sudah ada? Sudah ada. Di Eropa juga ada, di Pak? Di Timur Tengah juga sudah ada. Afrika keren, juga sudah ada. Berarti sudah ada kejuaraan dunianya ya, Pak? Sudah ada. Ini sekitar tahun 2025 ini akan diadakan kejuaraan dunia kedua. Tahun 2025? Iya. Kalau nggak salah di Jawa Tengah atau di Jawa Timur. Di antara dua itu. Tapi tuan rumah Indonesia ya? Iya, wow. Dunia. Tapi ya di dunia skalanya tuan rumahnya Indonesia. Indonesia, ya. Ini keren nih di sana generasi muda. Jangan sia-siakan nih, ya kan? Peluang untuk menjadi siswa-siswi yang memiliki keahlian khususnya bela diri dan tentunya bisa berprestasi ya Pak. Iya. Wah, ini keren Tapak Suci ini Pak. Pak, Tapak Suci ada lagi nih. Ini yang kita dengar image negatif. Ada yang bilang begini. Anak-anak kita ya kalau masuk ke Tapak Suci itu nanti ada tenaga dalam, ada begini, ada begitu gitu kan. Minta Pak diluruskan seperti apa mindsetnya sebenarnya Pak. Iya, itu sebenarnya tanggapan sebagian kecil orang yang belum tahu apa itu Tapak Suci. Iya. Kadang-kadang setelah saya jelaskan kok malah dia yang lebih ngotot. Seolah-olah dia yang lebih ngerti tentang Tapak Suci daripada saya. Iya. Mereka beranggapan Tapak Suci ada unsur kebatinannya. Kebatinan. Ya, orang bisa mental. Bisa itu. Sebenarnya Tapak Suci yang sampai saat ini dia khusus belajar ilmu bela diri. Ilmu bela diri. Ya, murni ya Pak? Murni bela diri. Tidak ada unsur-unsur kebatinan. Menyesatkan kebatinan. Kita menjauhi hal-hal yang syirik tersebut. Ya. Dan itu kalau ada terjadi kesyirikan itu berlawanan sekali dengan Muhammadiyah ya Pak ya? Berlawanan atau dikeluarkan siswa atau anggota Tapak Suci yang melanggar aturan anggaran dasar rumah tangga Tapak Suci dia dikeluarkan. Ya. Nah itu dan sana ya semuanya ya. Ini sudah dijelaskan langsung oleh Pak Pendekar kita bahwa di Tapak Suci tidak ada yang namanya kebatinan. Ya. Jadi orang tua di luar sana gak usah khawatir kalau anak-anaknya itu gabung menjadi salah satu siswa-siswi Tapak Suci ya, dimanapun berada. Dan untuk Solok, Kabupaten Solok ada di Rumah Pintar juga, ada di Salayu juga ya, di Kota Solok ada. Jadi nggak usah khawatir kalau anaknya nanti bakal ditempa dengan ilmu-ilmu kebatinan yang aneh-aneh Tapak Suci. Semata-mata ilmu bela diri murni yang diajarkan oleh para pelatih-pelatih di Tapak Suci ya Pak. Benar. Pak, ini Pak, satu lagi. Ini kan, nah ini di topi Pak Pendekar, di baju Pak Pendekar ada lambang begini nih. Iya. Itu seperti apa Pak? Ada filosofi atau maknanya gimana Pak? Ada, maknanya kalau yang lambang seperti ini kan hormatnya seperti ini. Iya, hormatnya. Oke. Boleh saya berdiri? Boleh Pak, silakan. Cara hormatnya kan. Iya. 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 Yang kurang ini maknanya meruntuhkan kebatilan, kebenaran. Oh ya, hak. Kita juga ini sejajar hubungan hablum minanas. Ya, kalau yang atas hablum minallah. Ya. Jempol kanannya ini ditekuk. Ya. Ini kenapa Pak? Ini menandakan kita harus rendah hati. Oh, berarti ini lambang kerendah hatian. Jadi siswa Tapak Suci harus diharapkan rendah hati. Dan ini persaudaraan keeratan. Ini empat jari sini adalah lambang keeratan. Ya. Oke. Jadi sebagai siswa Tapak Suci kita harus
saling kompak namun tetap rendah hati. Tetap rendah hati. Nah, itu Harus solidaritas ya Pak. solidaritas. Berarti ini tadi ini namanya horizontal, yang Ya, begini hubungan sesama hubungan manusia. keselarasan sesama manusia, hablum Iya. minan nas. Yang berdiri begini ini Nah, hablum minallah, vertikal ke atas. Iya. Nah, itu di sana ya. Ini kan jelas di sini. Artinya di tempat suci tidak hanya diajarkan ilmu murni bela diri, Iya. tapi diajarkan bagaimana menjaga hubungan dengan sesama manusia, Iya. ya kan? Terus menjaga hubungan di dalam komunitasnya sendiri, saling kompak, saling rendah hati, bukan rendah diri ya, rendah hati, dan tentunya atas dasar itu semuanya adalah patuh kepada Allah. Iya. Ya, vertikal. Artinya ini jangan main-main di sana ya. Ini selaras vertikal naik ke atas itu artinya kita patuh kepada aturan-aturan Allah. Ya. Nah, di sini nggak hanya diajarkan bela diri fisik aja, artinya ada ilmu-ilmu keagamaan. Iya. Iya Pak. Ya, artinya disinilah salah satu bentuk kita membentuk karakter anak-anak muda ya Pak. Iya. Ada ya satu yang menarik di perguruan tapak suci ini, ilmu-ilmu yang diperoleh dari tapak suci ini bukan hanya dari Jogja saja. Bukan dari Jogja. Bukan, itu menyeluruh dari seluruh Nusantara, termasuk dari Minang juga ada. Berarti dalam Unsur gabungan silatnya. jurusnya Digabung, itu ya. Ada semua lengkap. Nah, itu kemudian selain jurus-jurus yang ada di Nusantara ini, semua gerakan yang ada di tapak suci itu diambil dari nama baik hewan maupun tanaman. Nah, setiap gerakannya pun juga mengandung filosofi arti ya, arti dari gerakan. Ya, bukan hanya gerakan ini begini. Juga termasuk senjata khusus tapak suci. Bukan asal diciptakan senjata untuk mempertahankan diri. Dari namanya itu nama segu. Berarti senjata khusus atau ikon senjata khususnya pasti adalah namanya segu ya. Iya. Ya, nanti kita tampilkan, nanti ketika kita cari, kita tampilkan di sini. Nah, segu itu seperti ini gitu. Iya. Ya Pak, berarti itu diciptakan sendiri dengan oleh filosofi tersendiri. Satu pendiri tapak suci. Dia yang menciptakan. Luar biasa Pak. Pak, tadi ada nama-nama jurus itu dari nama hewan, nama tumbuhan. Kasih contoh Pak, nama-namanya apa aja Pak? Ya, misalnya yang dari nama hewan, lembu, naga, terus ikan, harimau ada Pak? Harimau. Ada. Nah, kalau yang dari tanaman mawar. Ya, ini yang cukup istimewa mawar. Kalau belit antarnya mawar, kalau makin ditarik dia makin kuat. Ya. Begitu juga dengan duri yang ada di mawar. Yang ada di mawar. Tarik, luka dia tambah dalam. Ya, tambah dalam. Maka cara apa? Jangan ditarik, jangan dilawan. Ya. Ikutin aja. Wah. Keren. Itu bahkan filosofi mawar pun di sini ada ya. Ada, iya. Mawar tuh nggak hanya sekedar cantik, tapi hati-hati dengan durinya di sana. Iya. Makin ditarik, makin dalam tusukan duri yang sana. Makin berbahaya. Makanya kalau orang terima mawar, terima baik-baik. Iya. Jangan ditarik. Pak, merah. Ada merah, ada kuning di baju tapak suci. Iya. Ada biru. Iya. Apa tuh Pak? Ini melambangkan apa? Merah apa, kuning apa, biru apa gitu? Sebenarnya yang kuning ini matahari sebagai putra Muhammadiyah. Matahari sebagai lambang putra Muhammadiyah ya. Terus ada nih kelopak bunga nih agak 11. Ya. Itu melambangkan rukun iman dan rukun Islam. Di dalam kelopak itu melambangkan ada rukun iman dan rukun Islam. Oh iya. Kemudian kelopak bunga mawar di haruman yang berwarna merah. Ya. Terus ini yang berwarna hijau kesempurnaan. Oh, berarti hijau itu kesempurnaan. Ya. Jadi kalau secara umum bisa diartikan artinya dengan keharuman yang semerbak dan mewangi. Iya. Nah, kita dengan keharuman yang semerbak dan mewangi, kita lanjutkan perjuangan ini. Itu. Kita lanjutkan perjuangan ini dengan keharuman dan semerbak yang mewangi. Kita lanjutkan perjuangan ini tentunya dengan landasan tapak suci, landasan Al-Quran dan hadis, rukun iman, rukun Islam. Ini tapak suci memang benar-benar menjadi sebuah salah satu bela diri yang
bisa kita bilang ada kesempurnaan di sana, Iya, semuanya ada di sana. Bagaimana mengatur hubungan dengan manusia, mengatur hubungan dengan Sang Pencipta, ya kan, mengatur hubungan dengan sesama dalam iya, komunitas, dan bagaimana kita menampakkan jati diri Pak Suci ini ke seluruh alam, iya, tentunya dalam bahasa seperti tadi, semerbak, mewangi, sempurna. iya. Itu Pak ya. Ada lagi kelebihan, mungkin di perguruan lain ada juga, Iya, cuman kalau di Tapak Suci ini sudah semacam kebiasaan, saat ujian kenaikan tingkat, itu siswanya diwajibkan atau tidak diperbolehkan meninggalkan sholat. Kalau sudah masuk waktu sholat, tetap sholat. sholat. Ya, tetap sholat. Wah, Nah itu begitu juga dengan pelatih. Hal ini sebenarnya yang memotivasi saya masuk ke Tapak Suci. Dulu sebelum masuk Tapak Suci, ya namanya saya dulu kata anak orang muda lah Pak anak ya. muda, apalagi anak kolong, An anak kolong biasa berantem. Kalau istilah sekarang tawuran, ya itu. Tersinggung sekali hajar. 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 Nah, Ya, alhamdulillah melalui Tapak Suci ada semacam filter, sehingga saya agak merasa malu kalau berbuat yang enggak. Masa anak Tapak Suci begitu? Nah, itu semacam filter buat iya. saya. Artinya benar-benar Tapak Suci menjadi sebuah wadah untuk membentuk karakter generasi muda ya Pak. Nah, Iya, selaras dengan visi dan misi dari Rumah Pintar Pak. betul. Kita di Ya. sini membentuk karakter generasi muda bagaimana zaman sekarang ini generasi muda nggak terinduksi dengan kehadiran gadget, handphone dan Iya, sebagainya. benar. Yang ini nyata-nyata hari ini Pak telah menggerus moral, akhlak generasi muda Pak. Betul. Nah mudah-mudahan lewat Tapak Suci ya ini bisa menjaga, memfilter karakter mereka sehingga tetap di jalan yang benar ya, Iya, iya, tetap pada relnya gitu. betul. Wah, Itu dibuktikan dengan salah satu ikrar Tapak Suci atau moto Tapak Suci, dengan iman dan akhlak saya menjadi kuat, dengan iman dan akhlak saya menjadi kuat, tanpa iman dan akhlak saya menjadi lemah. tanpa iman dan akhlak saya menjadi lemah. Pak, Nah, ulang sekali lagi Pak. ya, itu ada Moto dari Tapak Suci ya moto Tapak Suci atau ikrar Tapak Suci ada 6, ya. tapi di ikrar yang Yang pertama itu yang sudah ada terakhir, semuanya. ya, Oke di Pak. ikrar yang terakhir motonya dengan iman dan akhlak saya menjadi kuat, tanpa iman dan akhlak saya menjadi lemah. Wah, ini benar-benar ada iman, ada akhlak, Akhlak, seperti saudara kembar ya. ya, Seperti satu saudara kesatuan kembar. yang tak Ya, terpisahkan. ya. Kalau dia nggak, cuman punya akhlak tapi iman yang nggak ada percuma. Percuma. Iman mau nggak mau orang beriman pasti akhlaknya bagus. Iya, Ya kan Pak? iya, Wah, iya. pendekar. Ini asik nih ngobrolan kita Pak Iya. pendekar ya. Pak, satu lagi Pak. Iya, oke. Di Sumbar Pak, sekarang ada berapa pendekar? Eh, Ini gimana nih Iya. Pak? Aturan pendekar, pendekar apa Ya, gitu. sebenarnya kalau sekarang, secara pasti saya belum tahu, mungkin ada sekitar 15 sampai 20 orang. 15 orang pendekar apa itu namanya? Mulai dari pendekar muda, madya, utama, kepala sampai pendekar besar. Cuman Oh, khusus untuk di Solok Raya masih 1 orang pendekar. di Solo Raya baru satu orang pendekar Iya, dan itu pendekar muda. iya. Saya sendiri. Bapak sendiri. Masya Sebenarnya Allah. sudah ada 2 kali kesempatan untuk mengikuti ujian Ujian kenaikan kenaikan. tingkat pendekar. Mhm. Tapi waktu dulu berhubung Dinas. saya masih dinas, Iya. nggak ada waktu, juga kesehatan. Kesehatan. Nah, itu. Iya. Sehingga yang penting saya tetap aktif Iya. di perguruan membina anak-anak, Artinya Pak Pendekar sekarang fokus membina para anak-anak dan tentunya kader-kader kader-kader. yang Ya, akan kita jadikan sebagai pilar untuk betul. mengembangkan Tapak Suci khususnya Solo Raya. Iya, Artinya tadi ini keren loh Pak. Satu orang di Solo Raya baru pendekar muda. Artinya banyak peluang lagi buat kader-kader berikutnya yang bisa berkarir menuju ke tingkatan Iya. seperti ini. Itu yang jadi fenomena cukup sulit untuk sampai ke jenjang tingkat pendekar. Iya, Misal dari siswa ke kader, itu juga tambah lama tambah berkurang. Nanti dari kader ke pendekar tambah lama tambah berkurang. iya. Itu sulitnya untuk mengambil tingkatan di Tapak Suci melalui jalur-jalur
apanya tuh kepelatihannya. Karena ini butuh usaha ya Pak. Butuh usaha. Butuh usaha, butuh ketekunan. Ya kan? Ya. Artinya di sini di tapak suci dituntut juga tekun. Iya. Enggak hanya betul. sekedar hadir latihan, tapi kalau nggak tekun, nggak Iya. serius ya, Iya. bakal butuh waktu lama untuk Betul. mendapatkan tingkatan berikutnya. Iya. Wah, luar Ya biasa, kalau Pak. sekedar latihan aja di perguruan lain banyak. Ya, Ya, banyak. bela diri lain banyak. Cuman ada beberapa poin kan di tapak suci yang tidak dimiliki Iya, oleh di perguruan perguruan lain. lain. Ini luar biasa pendekar. Wah, ini buat generasi muda ya kan. Kalian ya jangan sekedar ikut gadget saja, ikut yang ada hari ini. Ini ada sebuah bela diri tapak suci yang benar-benar bikin kalian enjoy, gembira, latihan. Tidak hanya latihan, ada pembentukan karakter di sini dan tentunya ada peluang untuk berprestasi di sini ya Pak. Wah, pendekar ini makin ke depan makin asik ngobrol kita Pak Pendekar. Barangkali Pak, untuk sesi ini kita sampai di sini dulu Pak. Alhamdulillah kita sudah tahu bagaimana tapak suci itu berdiri di Indonesia. Tadi 31 Juli 63 ya. Ya, ini sudah hadir dan tentunya tempatnya di Indonesia sendiri. Ini kebanggaan buat kita. Indonesia punya bela diri yang sudah mendunia hari ini. Dan salah satunya hadir di Sumatera Barat, juga hadir di Solok Raya, dan tentunya hari ini Rumah Pintar punya bela diri yang keren ini Pak. Wah, ini Pak Pendekar kita mengucapkan terima kasih banyak Pak Pendekar yang sudah mau menjadi bagian dari Rumah Pintar, membentuk generasi, membenarkan karakter anak-anak generasi muda kita hari ini, dan tentunya melalui bela diri ini kita berharap Indonesia emas ke depan diisi oleh generasi-generasi muda yang memiliki prestasi bela diri karakter yang benar. Nah, Pak Pendekar, pesan terakhir Pak buat kaula muda kita hari ini Pak. Buat Kaula muda atau kita, generasi muda. Ya, generasi muda. Jangan bosan untuk berlatih, khususnya bela diri. Apapun jenisnya. Bukan hanya pencaksilat, bukan hanya di tapak suci. Yang penting kita tetap berlatih untuk mengasah fisik dan mental. Wah, keren. Jangan lupa untuk terus mengasah mental dan fisik. Iya. Pak Pendekar, terima kasih Pak untuk kehadirannya hari ini di podcast Sarumpin Rumah Pintar Panjakalan Solo Pak. Ya, juga salam saya terutama dan ucapan terima kasih terutama kepada Ibu Liza siap, sebagai pimpinan Rumah Pintar, beserta Ustadz Abdul Hafiz. Baik, kita sampaikan Pak salam Bapak, mudah-mudahan semakin hari kapal suci Rumah Pintar di bawah binaan Bapak Pendekar makin keren, makin bagus, makin terus berprestasi di ajang-ajang provinsi, daerah, bahkan sampai nasional ya Pak. Wah, baik Pak. Baik, demikian podcast kita hari ini bersama pendekar mudanya Solok Selatan, Bapak Zainal Bahri. Mohon maaf saya tadi salah sebut ya. Bapak-bapak dari Pimda-Pimda mohon maaf ya. Tapi alhamdulillah beliau sangat memberikan pengaruh yang luar biasa kepada generasi muda ya, khususnya yang berada di lingkungan Solok Raya. Dan terakhir disampaikan kembali terima kasih banyak kepada Cinox Media Net selaku provider kita dalam rangka membantu mensiarkan podcast Sarumpin ini untuk menjadi motivasi, menjadi pembelajaran dan sumber-sumber informasi bermanfaat buat kita semua. Juga terima kasih kepada Batik Minang, Rumah Batik Minang Panjakalan Solo di bawah binaan Ibu Darliza Hamzah atau Ibu Liza Mustafa. Terima kasih banyak Pak Pendekar. Sampai ketemu lagi ya Pak. Salam tapak suci Pak. Baik, demikian dulu podcast Sarumpin pada kesempatan kali hari ini. Sampai ketemu lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.